Halo, nama saya Rian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Muhammad Zaki Zamani, NIM K541749 dari Pendidikan Geografi 2017. Halo, saya Luciana Ernawati. Nama saya Dwi Ilham. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ani. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aji Bayu Pranata. Hai, saya Arya. Halo, perkenalkan nama saya Rara. Saya Sonia Nadansari, K5417071. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang geografi bencana terkait pandemi juga merupakan masalah perencanaan perkotaan. Bagaimana presentasi tersebut? Yuk, simak video berikut ini. Jadi dalam penjelasan kali ini kita mulai dengan sebuah pertanyaan terlebih dahulu, yaitu apakah COVID-19 akan mengubah bagaimana tata ruang kota itu direncanakan? Seperti itu. Jadi Michel Acuto itu berbicara tentang kepadatan, urbanisasi, dan juga bagaimana persiapan dalam menghadapi pandemi. Nah, terlebih dahulu kita flashback ya ke abad 19, di mana waktu itu karena terdapat sebuah wabah kolera, hal tersebut jadi mempengaruhi bagaimana manajemen sanitasi yang ada di kota London, karena wabah tersebut dimulai dari bagaimana kumuhnya suatu permukiman yang ada di kota. Nah, sekarang ini kita tahu kita sedang menghadapi pandemi COVID-19, di mana wabah itu juga dimulai dari sebuah perkotaan kecil yang ada di China, yaitu di Wuhan. Diperkirakan awal munculnya itu berada di sebuah pasar hewan. Nah, jadi kita tahu sendiri bahwasanya sebuah tempat pasar hewan biasanya yaitu kumuh dan tidak tertata. Nah, ini sekarang ini pandemi tersebut sudah mewabah ke seluruh dunia. Jadi apakah juga untuk pandemi COVID-19 ini juga akan mempengaruhi bagaimana nanti perencanaan tata ruang kota? Karena nantinya ketika pandemi COVID-19 ini berakhir, masih ada kemungkinan bahwa sisa-sisa virus tersebut masih membekas di beberapa ruang kota yang belum memiliki tata kelola yang baik. Karena di sini berdasarkan apa yang dikatakan Michel Acuto, bahwasanya sekarang ini persimpangan rancangan kota dengan kesehatan masyarakat merupakan suatu hal yang semakin kritis. Artinya antara perencanaan suatu kota dengan masalah kesehatan masyarakat memiliki hubungan yang semakin penting dan semakin kritis. Bisa dilihat tadi ketika di London, setelah adanya wabah kolera, hal tersebut menjadi mempengaruhi bagaimana tata kelola kota di sana, terutama pada bidang sanitasi. Nah, ini nanti yang menjadi pembahasan apakah COVID-19 ini juga akan berpengaruh untuk tata-tata kota ke depan. Penyakit menular bukanlah suatu hal baru yang menimpa perkotaan. Beberapa penyakit menular yang sangat terkenal dulu antara lain adalah Ebola, MERS, dan SARS. Sekarang ada jenis penyakit menular baru yang biasa disebut corona, karena disebabkan oleh virus corona.
WHO sendiri menyebut penyakit ini sebagai COVID-19. Jika melihat data yang ada saat ini, dibandingkan dengan penyakit lainnya, angka kematian akibat COVID-19 masih rendah. Kematian akibat virus Ebola adalah sekitar 60% dari yang terjangkit, sedangkan MERS dan SARS sekitar 30% dan COVID-19 sekitar 3,4% dari yang terjangkit. Ini merupakan data korban COVID-19 per Maret 2020. Akan tetapi, semakin rendah tingkat risiko suatu penyakit, semakin tinggi pula tingkat transmisinya. Karena COVID-19 memiliki risiko kematian yang rendah, menyebabkan kesulitan dalam mendeteksi orang yang terpapar wabah ini. Pemerintah pun juga akan bersikap lamban dalam mengambil kebijakan dengan alasan tidak terlalu berbahaya penyakit ini, seperti wabah flu Spanyol yang menjangkiti 500 juta orang dan mengakibatkan 50 juta diantaranya meninggal. Kita dapat melihat kembali ke belakang seperti wabah SARS yang terjadi di tahun 2003. Mobilisasi wabah SARS berhubungan dengan adanya urbanisasi dan sarana transportasi. Akibat dari urbanisasi, terjadi kepadatan penduduk dan kontak dekat dengan orang-orang di daerah perkotaan. Hal ini menjadikan di daerah perkotaan menjadi titik yang potensial untuk penyebaran cepat dari penyakit menular seperti wabah SARS. Kemudian, apabila kita lihat kasus yang sedang melanda dunia, yaitu pandemi COVID-19 atau lebih dikenal dengan virus corona, COVID-19 menjadi sebuah kisah berhubungan dengan periurban atau pinggiran kota, sebagai akibat dari perpindahan pedesaan ke perkotaan, bahkan di tempat-tempat yang sering tidak ada di peta global. Ilmuwan Roger Cale, Creighton Connolly, dan Haris Ali baru-baru ini memperdebatkan pandangan pinggiran kota. Sebagai contohnya adalah kisah munculnya pandemi COVID-19 di negara Jerman. Bermula pada Januari 2020, seseorang melakukan perjalanan dari Wuhan, yang notabene adalah sebuah periurban atau pinggiran perkotaan, menuju ke kota di Jerman untuk melakukan pelatihan. Impaknya terdapat 4 pekerja terinfeksi dengan COVID-19 selama pelatihan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya migrasi atau perpindahan penduduk yang meskipun bersifat sementara dapat berdampak pada penyebaran penyakit menular dari satu tempat ke tempat yang lain. Penyebab penyebaran COVID-19. Penyebab utama dari cepatnya virus COVID-19 menyebar adalah urbanisasi. Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah yang lain, biasanya mengacu ke kota. Virus ini memiliki sifat yang mudah menyebar apabila seseorang melakukan kontak fisik ataupun hanya dengan berdekatan. Oleh karena itu, apabila ada seseorang yang terkena atau membawa virus ini pada satu urbanisasi, maka kemungkinan besar orang lain yang berdekatan akan terjangkit dan akan menularkan lagi, begitu seterusnya. Seperti kasus di beberapa negara di dunia, pada akhir tahun 2019 terjadi kasus yang besar yaitu di kota Wuhan, Cina, di mana pada saat itu bertepatan dengan adanya migrasi besar-besaran karena tahun baru Imlek. Kemudian ada kasus lagi di Italia karena kedatangan warga negara yang pulang dari Cina yang mana membawa virus tersebut kemudian menularkan ke orang lain. Jadi, urbanisasi sangat berpengaruh dalam penyebaran virus COVID ini. Akibat adanya pandemi COVID-19 atau dikenal dengan virus corona, membuat terjadinya perubahan dalam kehidupan masyarakat, terkhusus perubahan sosial ekonomi masyarakat. Prediksi bahwa pandemi ini kapan akan berhenti belum bisa dipastikan oleh sejumlah peneliti. Akibat terus melonjaknya jumlah korban yang terpapar virus COVID-19 dalam setiap harinya, maka pemerintah menentukan kebijakan untuk masyarakat agar dapat menjaga jarak atau physical distancing. Pembatasan aktivitas di kehidupan sosial masyarakat diterapkan melalui aktivitas seperti bekerja, sekolah, hingga ibadah pun dianjurkan untuk dilakukan di rumah agar tidak terjadi pengumpulan massa dan interaksi dengan orang lain. Hal ini guna memutus mata rantai penularan virus COVID-19. Penyebaran COVID-19 yang diduga berawal dari permukiman kumuh kemudian menyebar melalui mobilisasi penduduk yang tidak bisa dikendalikan, memicu perdebatan dalam penyusunan tata ruang.
Pasalnya, kita ketahui bahwa penyebaran pertama virus di Indonesia ini berasal dari masuknya orang asing dari luar yang kemudian menularkan virus corona ke penduduk Indonesia. Akibatnya, virus ini kemudian menyebar secara cepat, diakibatkan interaksi antara orang yang terpapar COVID-19 tidak menyadari bahwa dirinya terkena virus. Selain penanganan yang terus dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah juga memikirkan tentang layanan desentralisasi yang esensial. Sejumlah kepala daerah mengambil kebijakan masing-masing untuk melakukan pencegahan penyebaran virus ini. Contoh kebijakan yang diambil oleh daerah yaitu melakukan kebijakan untuk bekerja dan sekolah di rumah, menghimbau kepada masyarakat untuk tidak keluar rumah apabila tidak terlalu penting. Apabila keluar, wajib menggunakan masker. Kemudian, mempersiapkan sejumlah rumah sakit daerah dan tenaga medis untuk persiapan pencegahan apabila ada yang terkena COVID-19 ini. Data-data perkotaan yang berasal dari berbagai sumber informasi akan menjadi sumber informasi yang lebih baik. Tetapi, hal ini juga membawa kepada revolusi digital yang terjadi saat ini dan menjadi bukti tantangan yang memiliki tingkat legitimasi yang berbeda. Seandainya hal ini tidak terjadi, katakanlah di beberapa tempat seperti India dengan permukiman formal yang sangat kuat, Slum Dweller International menggunakan pemetaan lokal dan komunitas untuk memperoleh sumber data yang dinilai mendukung pengumpulan informasi yang kemudian diketahui tentang legitimasi berbagai jenis pengetahuan perkotaan dan kebutuhan untuk memikirkan kembali siapa sumber yang tepat untuk hal itu. Selanjutnya, bergerak dari informasi tersebut menuju perubahan dalam lingkungan dapat diketahui bahwa dalam pengelolaan air dan limbah dapat membantu membangun kembali sebuah kota. Untuk mempertimbangkan perubahan tersebut dalam konteks perubahan iklim dan keberlanjutan lingkungan, jaringan konektivitas di kota salah satunya berkaitan dengan transportasi umum. Oleh karena itu, perlu dilakukan desentralisasi layanan, pengelolaan persediaan yang lebih baik, jaringan entitas yang lebih kecil, misalnya dalam pengiriman makanan. Akankah kekuatan pasar mempengaruhi hal-hal yang kita lakukan terhadap apa yang dapat dipasarkan dan menguntungkan secara ekonomi dibandingkan dengan hal ini? Jelas ini merupakan seruan untuk redundansi dalam kesehatan dan transportasi umum. Wah, gimana? Tentu saja pengalaman kita bertambah kan tentang wawasan ilmu pengetahuan kita. Nah, sekian dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.